Baik, perkenalkan nama saya Aji, programmer dari CV Global Solusindo. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai progres untuk proyek monitoring akuarium menggunakan algoritma Naive Bayes. Untuk saat ini pengerjaan sudah selesai baik dari segi software maupun hardware-nya. Untuk langkah awal kita harus melakukan instalasi pada laptop atau PC. Yang pertama kita buka folder aplikasinya, folder softwarenya. Ini berisi beberapa folder. Yang pertama untuk rangkaiannya, kemudian untuk library-nya, selanjutnya ada main programnya itu sendiri. Yang pertama kita kopikan isi dari library ini menuju folder di dokumen Arduino, kemudian library. Kita paste di sini. Setelah itu, setelah berhasil kita paste, kemudian kita buka main programnya di sini. Kita tunggu hingga aplikasi terbuka. Baik, setelah aplikasi ini terbuka, kita perhatikan pada bagian hardware-nya untuk melakukan uploading program. Baik, untuk hardware ini sendiri nanti akan saya jelaskan secara rinci, namun untuk saat ini kita pertama kita lakukan uploading dulu pada program melalui port ini. Baik, kita lakukan uploading dulu. Saya lanjutkan. Untuk melakukan uploading pada program, kita harus membuka aplikasi Arduino. Setelah itu kita buka pada tab tools ini, kemudian kita pastikan board yang terpilih adalah board Arduino Uno. Setelah itu kita pilih untuk portnya. Setelah kita hubungkan alatnya, portnya akan keluar. Nah, kita tinggal melakukan uploading dengan klik upload di sini. Kita tunggu hingga proses uploadnya selesai. Nah, kita kembali ke alatnya. Baik, untuk programnya sudah berhasil kita upload. Ini kita fokuskan pada perangkatnya atau hardware-nya. Untuk hardware-nya ini sendiri sudah berisi programnya. Kemudian untuk hardware ini, di dalam box ini berisi beberapa modul dan sensor, termasuk microcontrollernya. Selanjutnya ada output dan inputnya. Ini untuk inputnya ini sendiri terdiri dari tiga sensor. Kemudian ada bracket atau penempatan dari sensor ini masing-masing. Ini adalah sensor amonia, kemudian ini adalah sensor pH, dan selanjutnya ada sensor untuk kekeruhan. Sensor kekeruhan ini telah dibuatkan sebuah wadah agar terapung dan terus menempel pada air. Kemudian dari outputnya itu sendiri, yang pertama ada buzzer yang berada pada dalam box ini. Kemudian ada filter ini. Filter ini terhubung dengan 220 dan dikontrol menggunakan relay nantinya. Selanjutnya ada pompa. Pompa ini merupakan pompa untuk cairan asam dan basa untuk menetralkan pH-nya. Dan untuk selang ini sementara ditempatkan di sini karena nantinya pada penerapannya bisa langsung kita masukkan pada dalam akuarium. Baik, kita coba untuk menghidupkan alatnya. Di sini ada dua yang perlu kita hubungkan. Yang pertama adaptornya, selanjutnya ada untuk filternya. Baik, kita perhatikan setelah alat dihidupkan butuh waktu untuk melakukan penyesuaian atau kalibrasi. Di sini untuk beberapa parameternya dapat dibaca untuk pH, kemudian untuk amonia dan kekeruhannya. Dalam hal ini kondisi dinyatakan ideal oleh algoritma Naive Bayes-nya. Namun jika diperhatikan di sini ada beberapa atau
ada satu parameter yaitu pH yang terlalu tinggi atau terlalu basa. Namun untuk kedua parameter lainnya masih dalam kondisi sangat ideal, maka naive Bayes menentukan kondisi ini dalam kondisi ideal. Selanjutnya kita coba untuk melakukan perubahan pada sistem. Kita coba untuk memindahkan sensor kekeruhan ini sehingga nantinya nilai kekeruhan akan berubah. Kita coba angkat saja. Kalau kita angkat, nilai sensor akan naik atau terdeteksi keruh. Nah, setelah terdeteksi keruh, pompa filter akan hidup dan pH sudah tidak bisa ditolerir lagi sehingga pompa asamnya hidup. Kita kembalikan ke air sehingga kekeruhannya kembali normal. Baik, untuk menguji amonianya kita coba untuk memberikan aroma yang pekat nantinya. Baik, di sini untuk aroma yang pekat kita gunakan hand sanitizer. Kita coba berikan pada sensor amonianya. Baik, nilai amonia naik dan buzzer berbunyi. Ini menandakan user harus mengganti air agar amonianya kembali normal. Terakhir kita coba untuk mengubah nilai dari sensor pH ini. Sensor pH ini kebetulan air akuariumnya nilainya basah. Kemudian kita pindahkan ke air yang pH-nya berbeda di sini. Nah, di sini untuk pH-nya sudah normal sekitar 7. Baik, untuk pemberitahuan di sini untuk sistem ini sebenarnya kita diklasifikasikan terlebih dahulu kondisinya ideal atau buruk. Setelah kondisinya buruk, maka sistem akan memerintahkan ketiga output itu untuk hidup. Saat ini kondisi buruk, terdeteksi pH-nya sehingga pH asamnya akan hidup secara berkala. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.